Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video tutorial Kidimi masih membahas tentang Laravel. Jadi kita akan melanjutin video tutorial sebelumnya. Di video tutorial sebelumnya kita membahas bagaimana kita bisa menyisipkan date time picker ya. Nah, jadi kali ini ya masih akan membahas tentang bagaimana menyisipkan plugin dari luar ya. Ya, di tutorial kali ini saya akan mencoba menyisipkan bagaimana kita menggunakan Rich Text Editor ya. Oke, yang akan saya gunakan nanti Rich Text Editor Tricks ya. Jadi kita bisa gunakan CDN-nya nanti. Jadi kita akan menggunakan CDN yang JS JavaScript. Lalu nanti kita akan menggunakan CDN yang CSS-nya juga ya. Nah, untuk penggunaan Rich Text Editor Tricks ini cukup lumayan mudah ya. Jadi kita cukup menggunakan inputan tipe hidden nanti ya. Lalu nanti untuk tampilannya dia menggunakan text editor input X. Nah, X ini nanti ID-nya input tipe hidden ini ya. Oke, kita langsung saja ya bagaimana pengimplementasiannya. Jadi yang harus kita perhatikan biasanya rich text editor itu digunakan untuk inputan data yang cukup banyak ya, data yang cukup panjang ya. Misalnya kayak keterangan seperti itu ya, deskripsi ya dan sebagainya. Nah, di kasus yang sebelumnya kita menggunakan table barang ya, table barang sini. Nanti kalau kita lihat kita ada nama barang, kita ada satuan stok ya, ada harga, ada image URL, ada expired date yang terakhir kita tambahkan ya di video tutorial sebelumnya. Nah, kali ini saya akan menambahkan sebuah field atau kolom keterangan ya. Jadi kita bisa menuliskan keterangan tentang barang kita ya. Misalnya terbuat dari bahan apa, lalu ukurannya kalau seandainya itu ada ya jenisnya nanti dan sebagainya, rasanya ya dan sebagainya ya. Oke, sekarang kita coba ya. Sebetulnya nanti kolom itu bisa kita tambahkan manual. Langsung saja nanti tambah ya setelah expired date atau di mana kita mau sisipkan kolom yang terbaru keterangannya. Tapi di kasus ini saya akan menggunakan dengan stylenya Laravel menggunakan migration file ya. Oke, kita coba ya. Jadi saya gunakan migration file. Yang pertama kita harus buat dulu file migrationnya ya, yang ada di database ya. Di sini nih, yang ada di database nanti ada migration. Yang terakhir kita membuat expired date column ya, yang ini. Jadi kalau kita jalankan, kita coba lihat dulu hasil akhir kita, hasil terakhir tutorial kita ya, PHP Artisan Serve seperti ini. Oke, ada N, jangan lupa. Nah, nih. Ya, kita coba jalanin. Oke, kita coba login ya. Saya login dengan username, lalu password. Nah, seperti ini ya. Jadi tambah barang ya, kita ada terakhir kita gunakan date figure ini ya. Oke. Oke, sekarang kita akan tambahkan sebuah komponen form nanti di bawah sini ya, dengan menggunakan plugin Rich Text Editor dengan dari Tricks ya ini ya. Oke, jadi yang pertama saya akan tambahkan dulu field-nya di table di sini ya. Jadi saya stop terlebih dahulu, Ctrl C. Jadi PHP Artisan make migration ya, kita buat file migrationnya misalnya add ya, description misalnya, description column ya, in atau bahasanya saja ya, keterangan kolom in barang
table. Nah, di nama barangnya adalah nama tabelnya adalah barang ya. Barang. Nah, nih. Barang seperti ini. Enter. Nah, nanti secara otomatis dia akan menciptakan sebuah file migration yang terletak di dalam database migrations. Nah, ini. Oh, sorry, nggak apa-apa nih. Saya harusnya ada underscore ya, keterangan underscore. Tapi nggak apa-apa, ini hanya nama file saja ya, nama file migration, tidak mempengaruhi kinerjanya ya, seperti itu. Jadi kalau kita lihat ya di dalamnya nanti seperti ini nih. Nah, scheme table barang. Jadi kita akan menambahkan sebuah kolom ya, table. Nah, tipe datanya kita gunakan long text ya. Biasanya kan nanti panjang ya. Karena biasanya yang menggunakan rich text ini ya kita bayangkan kayak words ya. Bisa diformat, bisa ditebalkan, nanti ditebalkan tulisannya, bisa dimiringi tulisannya, ada underline-nya nanti ya. Ada bullet and number-nya seperti itu ya. Biasanya dia sebuah inputan yang panjang ya, yang panjang. Jadi kita gunakan text atau long text tipe datanya ya, seperti ini. Nah, ini misalnya kita kasih nama keterangan filenya. Nah, seperti ini. Oke, kita save dan kita coba jalankan migration-nya, tapi kita harus tunggu terlebih dahulu sampai ini kembali lagi ke C learning, file learning, Laravel post project. Ini masih di posisi ini ya, masih nyangkut dia ya. Oke, kita tunggu ya. Oke, sudah kembali. Nah, sekarang kita jalankan PHP artisan migrate. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita lihat nanti ya di table barang sini, nanti akan ditambahkan sebuah kolom namanya, nama kolomnya adalah keterangan, tipe datanya long text ya. Oke, nah sekarang kita coba sekarang kita coba tambahkan text editornya sekarang ya di sini ya. Oke, saya coba jalankan dulu PHP artisan serve. Oke, nah di sini saya akan tambahkan text editornya, itu ada di create ya. Nah, di sini create.bleed.php ya. Oke, sebetulnya kita bisa kopikan ini. Ya, kita kopikan ini. Jadi kalau kita lihat nanti kan ada ini bukan tanggal kadaluarsa, tapi nanti kita ganti, misalnya floornya kita ganti samakan aja description misalnya ya, lalu ini kita ganti labelnya keterangan produk misalnya ya. Tipe datanya hidden ya, jadi kalau kita lihat nanti kita gunakan tipe data hidden ya, type hidden, bukan tipe data, type hidden, jenis komponen formnya ya, hidden, ini tetap sama, form control. Nah, ini kita buat description juga, kita samain aja description. Jadi ini menunjuk ke nama name komponen formnya ya. Oke, nah ini juga. Jadi kalau ini description, ya name-nya juga harus description. Nah, ID-nya kita samain aja description. Nah, expired date-nya harus sama dengan nama name-nya ya, description. Nah, seperti ini. Ya, oke, ini harus sama dengan nama name-nya juga, description. Jadi kalau saya refresh, nanti karena dia tipe hidden, nanti tidak ada ya, keterangan produk. Nah, nanti kita munculkannya nanti gunakan tricks ini. Nah, ini. Saya kopikan aja ya. Saya letakkan di proses di bawah type hidden ini. Nah, ini X ya. X ini merujuk ke ID-nya ya. Jadi ID-nya itu adalah description ini ya. Kita copy aja ya. ID-nya adalah description.
description. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita refresh sebetulnya belum terlihat ya. Nah, belum ada apa-apa karena kita belum mengambil JS CDN-nya sama CSS CDN-nya. Nah, itu nanti kita letakkan di sini ya. Kalau kita lihat backsource-nya. Nanti kalau untuk CSS itu nanti kita letakkan di antara head ya. Kalau JS nanti kita letakkan ya di bawahnya aja, di bawah plate figure ini ya. Nah, kemarin kan sudah saya jelaskan tentang layout, lalu bagaimana menyisipkan CSS di dalam layout tersebut ya. Lalu bagaimana menyisipkan JS di dalam layout tersebut. Jadi kita gunakan YIL ya. Kita gunakan YIL. Jadi seperti ini. Jadi ini caranya menyisipkan CSS di dalam layout kita karena kita menggunakan template ya. Begitu juga kita menyisipkan JS dari file yang menggunakan layout ini ya. Oke, yang menggunakan template layout ini ya. Karena kita sekali lagi kita menggunakan konsep template ya. Oke. Sekarang kita kembali lagi ke create tadi ya, ke create mana defaultnya ya. Ini ya. Oke, jadi cukup karena kita ini sudah ada ya, sudah ada ini karena kita gunakan waktu menjelaskan tentang date figure ya di video tutorial sebelumnya ya. Oke, jadi cukup kita tambahkan aja jadi CSS-nya. Yang pertama JS-nya kita kopikan URL JS-nya di sini. Ya, kita gunakan sama script src. Nah, seperti ini. Script. Oke. Lalu CSS-nya link rel style sheet ya, href ya, kita ambil CSS-nya ya. Nah, yang ini kita copy URL-nya ya. Oke. Alamatnya nanti cdnjs.com libraries tricks ya, nanti dicari aja. Versi yang kita gunakan adalah versi 1.2.4 ya, versi yang terbaru untuk text editor tricks ya. Oke, sekarang kita coba refresh ya, apakah sudah muncul. Nah, ini sudah muncul ya. Ya kita sudah bisa menggunakan misalnya testing. Oke, apakah bisa ditebalkan? Oke, bisa. Apakah bisa menggunakan? Oke. Jadi semua bisa ya. Nah, sekarang ya, karena kita sudah menambahkan sebuah komponen, jadi itu harus kita validation juga ya sebelum diinputin ya. Jadi mungkin anggap saja dia wajib untuk diinput, jadi validationnya ada required ya. Jadi kemarin kan kita menggunakan object request ya untuk validationnya, jadi kita buka lagi. Nah, ini product adding request ya. Oke, kita tambah di sini. Jadi name-nya tadi kan kita kasih nama description ya, sama kayak nama ID-nya ya. Oke, jadi jangan lupa kita kasih nama description ya, name-nya. Jadi untuk validation-nya description required. Nah, seperti ini. Ya, lalu message-nya nanti description required. Keterangan produk harus diisi. Nah, tentang validation ini nanti bisa dilihat saja di video tutorial saya yang bertopik atau berjudul tentang validation.
inputan ya di video tutorial sebelumnya. Kalau seandainya di sini masih bingung ya, tiba-tiba membuka file request object dan sebagainya ya. Oke, sekarang kita coba jalankan apakah validation-nya bisa bekerja. Kalau saya simpan, untuk nama bisa bekerja, satuan, stok, harga. Nah, begitu juga untuk keterangan ya. Jadi dia wajib untuk diisi. Kita dalam produk harus diisi. Nah, sekarang setelah validation-nya bekerja, berarti datanya bisa diinput ya. Kalau diinput berarti itu di kelas di file controller ya. Di sini nih. Product controller titik php. Jadi nama filenya itu adalah keterangan ya. Keterangan di sini berarti barang ya. Keterangan yang sama dengan request input. Nah, ini harus nama yang di fill formnya ya, tadi description ya. Jadi description. Nah, seperti ini. Oke, dia sudah bisa disimpan ya. Kita coba saja. Kita coba misalnya saya refresh lagi ya. Saya refresh. Ya, misalnya saya masukkan ini. Pakai ini aja nih, dalam isum ya. Keterangannya saya pastekan. Nah, misalnya ini saya tebalkan ya. Seperti ini ya. Nanti bebas lah, nanti boleh ya bebas, nanti boleh yang mana mau di format ya. Tanggal kadaluarsa misalnya saya pilih tanggal 18. Gambar produk saya pilih misalnya donuts ya. Harganya saya buat misalnya 10.000, stoknya saya buat misalnya 100 ya. Satuan saya buat buah, misalnya nama barangnya adalah donat. Seperti ini ya, saya simpan. Oh, nama barang sudah ada ya. Oke. Sudah ada ya. Oke. Lihat di sini dia tidak akan hilang ya. Dan ini sudah kita bahas di validation karena ini menggunakan old ya, old. Jadi kalau ini juga termasuk validation, tidak boleh menyimpan nama yang sama ya. Jadi kalau kita lihat validation-nya itu adalah di request ini. Nah, ini unique. Jadi nama itu harus unik ya. Oke. Ya, sekali lagi kalau seandainya bingung tentang validation ya bisa dikunjungi lagi, bisa ditonton lagi video tutorial saya tentang validation masih di topik Laravel ya. Oke, kita coba aja bedakan misalnya atau kita hapus saja ya donat yang ada ini ya. Oke. Dan saya hapus saja. Oke. Sekarang kita coba inputin ya. Donat banyak rasa misalnya. Seperti ini. Saya save ya. Oke, gambarnya belum ya. Oke ya, di sini juga ada validation ya. Jadi di file di input tipe file ini juga di validationin ya. Jadi menggunakan ini my image required ya. Dan dia harus tipe datanya image ya. Image itu ya JPEG, PNG ya, GIF dan sebagainya ya. Oke. Donuts. Oke, kita simpan. Oke, barang selesai disimpan. Jadi kalau kita lihat tampil barang, oke, ada di halaman kedua ya. Ini donat banyak rasa, oke ya. Oke, ini sudah tampil nih donat banyak rasa. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya kita tampilkan keterangannya ya di tabel ini ya. Oke, jadi ini saya lebar aja tampilannya. Ya, karena mau menampilkan keterangan kan berarti nanti nambah satu kolom dan akan terlihat sempit ya. Jadi saya akan tambahkan, saya akan lebarkan aja ya. Itu di layout ya. Layout saya itu menggunakan container ya. Ya, saya menggunakan bootstrap. Tapi container supaya dia bisa lebar
di Bootstrap itu ada satu jenis lagi kontainer yang kelasnya fluid ya. Oke, seperti ini. Oke, dia jadi lebar sesuai dengan layar monitor kita ya. Nah, nanti ini boleh dikecilin aja kolom yang untuk side kiri ini ya. Saya menggunakan 3 ya. Kalau saya setting 2, sedangkan ini saya setting 10. Karena dia jumlah kolomnya harus 12 ya kalau di Bootstrap ya. Oke, seperti ini. Nah, ini ya. Jadi saya bisa menyisipkan satu kolom yaitu keterangan ya. Oke, berarti saya akan ke show.blade.php karena inilah yang saya gunakan untuk menampilkan tabel ini ya. Jadi di sini saja nih. TH keterangan. TH. Nah, seperti ini. Lalu setelah harga ya. Setelah harga ya. Jadi di sini TD. Oke. Ini outputnya ya. Jadi seperti itu. Kalau di PHP kan pakai echo, sedangkan di Laravel gunakan double kurung awal ya. Nama filenya adalah keterangan tadi ya. Mana tadi? Nah, ini hasilnya nih. Mana ya? Tadi apa? Oh, kita refresh dulu ya. Ini donat banyak rasa. Filenya keterangan. Jadi dia karena dia sifatnya adalah long text ya, jadi dia bisa menerima format HTML ya. Ada div, ada strong tadi ya untuk menebalkan tulisan lewat Ipsum ini ya. Nah, jadi kalau kita coba tampilkan fil keterangan ini, keterangan seperti ini. Oke, saya save dan kita coba lihat di sini. Nah, ini ya. Donat gambarnya, satuannya, jumlahnya, stoknya, harganya ya. Nah, ini keterangan tadi. Dia akan muncul di strong. Jadi kan ini untuk tadi kan doa ipsumnya kita tebalkan ya. Jadi perintah HTML untuk menebalkan tulisan itu muncul strong seperti ini ya. Nah, bagaimana supaya kita itu menampilkannya tidak muncul formatnya ya, tapi benar-benar sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau dia ditebalkan nanti tulisannya juga tebal di sini, tapi formatnya tidak muncul format HTML-nya. Nah, berarti ini kita ubah bukan seperti ini. Dengan cara double tanda seru ini ya. Nah, di sini juga. Nah, kita save ya. Kalau kita refresh, nah seperti ini. Jadi dia akan menampilkan hasil dari hasilnya ya, bukan dalam bentuk sintak HTML-nya ya, di hasilnya seperti ini. Jadi lawan ipsum karena ada strong jadi dia tebal. Kalau ini terlalu panjang ya sehingga dia membuat tampilannya tidak enak dilihat, ya di Laravel bisa kita potong ya, bisa kita potong menggunakan str limit. Misalnya kita mau potong sebanyak 100 karakter misalnya ya. Nah, seperti ini. Kita pakai aja perintah str limit. Semikolonnya double ya. Limit. Nah, misalnya mau kita potong sebanyak 100 karakter ya. Tidak mau ditampilkan semuanya. Nah, nanti tinggal sisanya ada titik-titik 3 ya, seperti ini. Oke, di hasilnya lebih enak dilihat ya. Oke. Nah, itulah ya. Jadi kita hari ini membahas tentang rich text editor ya. Lalu bagaimana cara kita menyimpannya ya. Dan kita juga membahas bagaimana cara kita menampilkannya ya. Oke, saya rasa itu saja ya pada video tutorial Laravel kali ini yang membahas tentang rich text editor menggunakan Trix ya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video tutorial Kidimi selanjutnya.